Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 7 Manajemen Usaha Perikanan Tangkap, kelas P02 akan menjelaskan terkait perencanaan pemasaran usaha kami, yaitu usaha pemindangan ikan tongkol dan cakalang. Berikut merupakan anggota dari kelompok 7, yaitu ada dengan saya sendiri, yaitu Wanda Amalia Anwar, ada Luisken Lutfitawati, dan Mahdina Lairi Rizky Aji. Oke, untuk pembahasan mengenai perencanaan pemasaran usaha kami, yaitu ada deskripsi usaha, strategi pemasaran, serta perencanaan melalui media sosial. Pembahasan pertama yaitu mengenai usaha kami, yaitu pemindangan. Nah, apa sih itu pemindangan? Jadi, pemindangan merupakan salah satu jenis olahan yang dinilai memiliki prospek menjanjikan. Cita rasanya lebih unik dari ikan asin, bahkan tidak jauh berbeda dengan ikan segar. Di dalamnya terkandung air yang cukup tinggi dibandingkan dengan ikan asin, sehingga lebih disukai konsumen. Ikan pindang termasuk produk setengah jadi, di mana hanya memerlukan sedikit waktu untuk mengolahnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan cukup sederhana dan terjangkau, sehingga investasi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Dengan keunggulan seperti ini, ikan pindang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Adapun proses pemindangan yakni pertama, pemilihan ikan atau sortasi. Untuk mengetahui kesegaran ikan dapat dilakukan dengan mengamati penampilan fisik, mata, insang, tekstur, dan baunya. Jika masih segar, ikan tampak cemerlang dan mengkilap, keperakan sesuai dengan jenisnya. Permukaan tubuh tidak berlendir atau berlendir tipis, bening, dan encer. Fisik tidak mudah lepas, perut utuh dan lubang anus tertutup, maka akan dikatakan ikan dalam kondisi segar. Kedua yaitu penataan ikan dan pengaraman. Adapun pemindangan garam dilakukan dengan memanaskan ikan dalam garam kristal yang berlapis-lapis dalam suatu wadah dengan sedikit menambahkan air selama waktu tertentu. Ketiga yaitu pendinginan dengan mencelupkan ke air dingin yang bersih dengan tujuan untuk membersihkan kotoran dan sisa-sisa garam di permukaan ikan. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu pengemasan. Nah, pengemasan bertujuan agar penampilan produk menjadi lebih menarik, higienis, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Baik, selanjutnya adalah strategi pemasaran menggunakan 4P. Strategi pemasaran dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu usaha, yang mana pada presentasi kali ini menggunakan metode 4P terdiri dari promosi, produk, place, dan price. Promosi sendiri menggunakan media sosial yakni Instagram dan Facebook, dengan produk yang ditawarkan adalah ikan pindang, tongkol, dan ikan pindang cakalang, serta tempat tujuan utamanya adalah pasar tradisional dan pasar modern dengan harga rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 ribu per kilonya. Kemudian di sini ditampilkan potret usaha. Di situ menggambarkan secara umum bagaimana proses dari usaha pemindangan itu berjalan. Yang pertama dilakukan sortir, penyortiran, kemudian akan dilakukan pengolahan agar menjadi ikan pindang itu sendiri, dan yang terakhir dilakukan pembungkusan. Pembungkusan dilakukan serapi mungkin, seaman mungkin, sehingga kualitas dan mutu dari ikan hasil produksi tersebut tetap terjamin kualitas dan mutunya sampai pada tangan konsumen. Selanjutnya, perencanaan melalui media sosial. Ada 5, yaitu 1. Menentukan target dan jenis media sosial yang akan digunakan untuk promosi. 2. Membuat konten yang seru dan kreatif. 3. Menjalin komunikasi efektif secara personal. 4. Memposting secara rutin. 5. Menetapkan agenda pengelolaan media sosial. Untuk yang pertama yaitu menentukan target dan jenis media sosial yang akan digunakan untuk promosi. Untuk menentukan target pemasaran produk bisnis, seperti penggunaan media sosial, dapat berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa atau kalangan eksekutif muda yang memiliki jadwal kegiatan rutinitas yang mana lebih sering dalam menggunakan media sosial. Yang kedua,
yaitu membuat konten yang seru dan kreatif. Konten yang seru dan kreatif menjadi salah satu kunci kesuksesan pemasaran melalui media sosial. Dengan adanya konten yang seru, akan membuat para pengguna internet tertarik untuk selalu mengikuti informasi promosi yang diberikan. Ketiga, menjalin komunikasi efektif secara personal. Setelah menentukan target bisnis dan memilih konten serta jenis media sosial yang tepat, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu memanfaatkan bantuan orang-orang di sekitar. Memiliki banyak teman melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain merupakan hal yang positif untuk memulai dalam memperkenalkan produk bisnis yang diperjualbelikan. Keempat, yaitu memposting secara rutin. Memperhatikan jadwal posting produk bisnis setidaknya dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Selain itu, dalam menentukan jam upload postingan juga dapat berpengaruh besar karena dapat memungkinkan orang-orang aktif akun media sosial pada jam tersebut dan secara langsung maupun tidak langsung melihat bisnis yang telah diposting di media sosial. Biasanya yang diposting itu berupa poster. Yang kelima, menetapkan agenda pengelolaan media sosial. Selain memposting secara rutin, kita juga perlu menetapkan agenda dalam pengelolaan media sosial. Karena hal tersebut berhubungan dengan peningkatan kualitas produk bisnis seperti melakukan analisa, percobaan dan simulasi tertentu, merencanakan konsep baru, dan lain sebagainya. 70% wilayah tanah air berupa perairan FEMS. Makanya Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara pengekspor ikan yang besar. Ikan tuna, cakalang, dan tongkol dikenal sebagai ikan primadona dari Nusantara. Sebelum diekspor, ikan juga harus disimpan dengan baik supaya tidak rusak FEMS. Tapi sebagian lagi diolah menjadi pindang sebagai salah satu cara pengawetan. Proses bikin pindang ikan menggunakan teknik perebusan dengan garam. Soal rasa nggak terlalu asin kok, jadinya pas untuk diolah menjadi aneka masakan. Di Banyuwangi, tepatnya di daerah Muncar, terkenal tuh dengan pengolahan ikan pindang. Hebatnya lagi, pindang ini bisa dikirim ke seluruh Jawa Timur loh. Keren dong. Sayangnya saat ini sedang tidak musim panen ikan tongkol, tapi mereka selalu punya stok ikan untuk dijadikan ikan pindang. Oh iya, biasanya ikan pindang ini dibuat dari jenis ikan tongkol dan layang. Tapi sebagian besar permintaan pelanggan adalah pindang tongkol. Dalam sehari ada sekitar 7 ton ikan tongkol diolah menjadi pindang. Kemudian ikan ditaruh di keranjang bambu atau besek. Beri garam dan rebus selama 15-45 menit. Berbeda dengan teknik pengawetan ikan lainnya, pindang tongkol nggak perlu dibersihkan isi perutnya. Dalam satu loko atau besek biasanya diisi 1-2 ekor ikan tongkol. Tapi tergantung dengan ukuran ikannya sih. Katanya sih perebusan dengan air garam ini sudah cukup untuk mematikan bakteri yang ada pada ikan, sehingga ikan nggak mudah busuk. Setelah direbus, ikan juga harus didiamkan selama semalam agar kulitnya kering dan mengkilat. Setelah itu, pindang tongkol siap untuk dijual. Oh iya FEMS, dalam segi teknologi pengawetan makanan, pindang ini termasuk dalam produksi setengah diawetkan. Soalnya pindang masih memiliki kandungan kadar air yang cukup tinggi, jadi cuma tahan sekitar 4-7 hari saja. Itu juga tergantung tempat penyimpanannya. Kalau terlalu lembab, nanti mikroorganisme pada daging ikan bisa berkembang dan cepat busuk. FEMS, ikan tongkol adalah salah satu jenis ikan laut yang banyak kita temukan di perairan Indonesia. Ikan tongkol atau dikenal dengan nama lain skipjack ini menjadi komoditas ekspor andalan negara kita setelah ikan tuna. Keren deh! Rasa ikan tongkol ini gurih FEMS, kandungannya gak kalah dari ikan laut lainnya. Ikan tongkol mengandung protein, vitamin, mineral, asam lemak omega 3, kalori, dan antioksidan. Sehingga dapat meningkatkan fungsi otak pada anak, menjaga kesehatan mata, dan meringankan nyeri akibat menstruasi. Sakti ya!
Sekian penjelasan mengenai perencanaan pemasaran usaha dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.